Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Salam sehat semuanya. Yakin dan percayalah Tuhan serta dengan kita. Mari kita akan mulainya di dalam doa dan kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Mohon bimbingan penyertaan-Mu untuk niat hati kami beribadah kepadamu. Tolong berkah-Mu nyata atas setiap kami, pribadi lepas pribadi, baik yang ada di tempat ini ataupun rekan-rekan kami yang menikmati siaran pemberitaan firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan waktu ini seutuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap giat di dalam pekerjaannya, tetap mengasihi Tuhan. Amin. Saat ini kita akan naikkan satu pujian. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, memimpin menaungi segenap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hosana bagimu Tuhan. Kami mau menaikkan segala puja-puji syukur kami yang menjadi satu keyakinan kami kepadamu. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara
antara kita. Amin Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami sungguh meyakini bahwa bila Roh Allah ada di dalam dan kehidupan kami semua umat tebusan-Mu, kami sungguh yakin dan percaya kami akan melakukan perkara pekerjaan besar di dalam kehidupan kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berbicara kepada setiap kami karena kami rindu mendengar, memperhatikan, dan bahkan melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang memiliki satu kesukaan, hobi menegur, sapa orang-orang, baik orang itu dikenal ataupun tidak. Misalnya saja orang yang berpapasan berjalan, kita sedang misalnya berjalan sehat, jalan kaki, maka kalau berpapasan ada orang yang mau memberikan teguran, meskipun kenal ataukah tidak kenal, tetap memberi teguran. Halo, selamat pagi, salam sehat, disampaikan demikian. Tetapi ada juga orang yang tidak melakukan hal itu. Jadi apakah orang itu kenal atau tidak kenal, maka orang itu berjalannya lihat ke depan dan tidak tengok kanan kiri, bahkan tidak mau memberikan satu teguran atau sapaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ramah kepada orang lain, ramah kepada orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang kita. Perhatikanlah, memang ada orang yang tidak mau ramah, tetapi ada berkah di balik keramahan seseorang. Amin. Mari kita akan mencoba perhatikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Mari kita akan membuka dan menikmatinya bersama-sama. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-17. Kita akan membacanya secara cepat dan singkat. Judul berikutnya, Perempuan Sunem dengan anaknya. 1-3. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kami perbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa,
Panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di depan. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul di depan saya sampaikan, Ramah membawa berkah. Apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan dari nats yang kita baca pada saat ini adalah sifat keramahan yang ditunjukkan dalam diri dan kehidupan seorang perempuan dari kota Sunem. Keramahan yang ditunjukkan bukan sesuatu yang dibuat-buat. Keramahan yang ditunjukkan bukan sesuatu yang dipaksakan. Keramahan yang ditunjukkan bukan secara insidentil. Bukan. Tetapi menats yang kita baca, kita melihat bahwa perempuan ini adalah perempuan yang ramah. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan nats yang kita baca tadi adalah bahwa perempuan ini bukan perempuan yang biasa-biasa saja dalam hal sosialnya, ya, atau derajat sosialnya. Dia bukan orang yang sedang-sedang atau baru kaya. Tetapi pada bagian ini kita melihat bahwa perempuan dari Sunem ini adalah perempuan yang memiliki strata sosial yang tinggi. Dia orang yang kaya. Tetapi meskipun dia kaya, keluarganya kaya, apa yang ditunjukkan? Dia tetap ramah. Dia memperhatikan apa yang terjadi di luar rumahnya. Kita bisa melihat apa yang terjadi di luar rumah, yaitu manakala hilir mudik yang terjadi di sekitar rumahnya, dia tahu ada seorang abdi Tuhan, ada seorang pelayan Tuhan. Dia tahu apa yang dilakukan oleh abdi Tuhan itu di sekitar luar rumahnya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suatu saat perempuan ini menunjukkan keramahannya kepada Gehazi dan juga Elisa, tuannya. Itu. Jadi keramahan yang ditunjukkan oleh perempuan Sunem ini. Kemudian yang berikutnya, keramahan seperti apa yang ditunjukkan oleh perempuan Sunem ini? Dia tidak hanya memperhatikan apa yang terjadi di luar. Dia tidak hanya memperhatikan apa yang ada di sekitar rumahnya, luar rumahnya. Tetapi perempuan Sunem ini juga orang yang ramah di lingkungan keluarganya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat perhatikan adalah manakala perempuan Sunem ini memiliki satu ide gagasan tentang memperlakukan hamba Tuhan yang bernama Elisa dan Gehazi pembantunya itu, maka dia mencoba untuk berbincang-bincang dengan suaminya, menyampaikan undang-undangnya kepada suaminya. Itu. Jadi kita melihat bahwa perempuan ini adalah perempuan yang ramah di luar rumah, tetapi di dalam rumah pun dia juga seorang yang ramah pula. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, keramahan yang dimiliki oleh perempuan Sunem ini bukan keramahan yang dibuat-buat, keramahan yang insidentil,
ya sewaktu-waktu, bukan. Tetapi keramahan yang ditunjukkan oleh perempuan ini adalah yang asli, keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya tertantang untuk menunjukkan keramahan kepada orang yang ada di luar rumah, ataukah juga yang ada di dalam rumah? Seperti halnya seorang perempuan dari kota Sunem ini, meskipun dia memiliki strata sosial yang tinggi, tetapi dia tetap ramah. Di depan tadi saya sampaikan, ramah berkah. Di balik keramahan yang ditunjukkan ada berkah. Apa yang kita lihat berikutnya? Bahwa keramahan yang ditunjukkan oleh perempuan ini adalah keramahan yang natur, yang asli dari dalam hatinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian berikutnya, kenapa saya sampaikan bahwa keramahan yang ditunjukkan oleh perempuan ini adalah keramahan yang asli? Adalah ada satu rasa syukur dalam diri dan kehidupannya. Ada satu rasa terima kasih yang ada di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara, manakala mencoba untuk memberi perhatian pada nats yang kita baca, apa yang dia punya? Kekayaan, oke. Kenyamanan, iya. Namun kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga itu? Suaminya telah tua. Tidak tahu selisihnya seperti apa, tetapi suaminya telah tua. Dan dia tidak memiliki, atau keluarga ini tidak memiliki anak. Padahal dalam kebiasaan di kehidupan bangsa Yahudi, manakala orang tidak memiliki keturunan, maka itu menjadi satu aib. Tetapi pada bagian ini kita melihat perempuan dari kota Sunem yang memiliki strata sosial yang tinggi tetapi tetap ramah. Orang yang atau keluarga yang memiliki satu kekurangan sesungguhnya tetapi tetap menunjukkan satu rasa syukur yang luar biasa. Dia tetap bersyukur. Dia tetap nyaman. Ini yang terjadi dalam kehidupan perempuan Sunem. Dalam pemikiran dirinya dan juga suaminya, apa yang menjadi perkataan orang, kebenaran pada umumnya, bahwa kalau orang itu tidak memiliki keturunan, maka itu merupakan satu aib. Tetapi bagi diri dan kehidupan keluarga ini, perempuan ini tetap ramah, tetap bersyukur, tetap nyaman. Mungkin orang memandang bahwa itu adalah sebagai satu kekurangan, tetapi perempuan ini, keluarga ini, tidak memandangnya sebagai kekurangan atau kelemahan. Tetapi dinyatakan di sana bahwa dia merasa nyaman di lingkungan keluarganya, di lingkungan kerabatnya. Dia, keluarga ini tetap nyaman. Keramahan tetap ditunjukkan, keramahan tetap dimunculkan dalam diri kehidupan keluarga ini, meskipun dalam pemandangan kacamata orang lain ada kekurangan di sana, tetapi keluarga ini tetap bersyukur. Keluarga ini tetap menunjukkan satu keramahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
keramahan memang bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat. Karena kalau dibuat-buat pun akan ada jangka waktunya. Ada satu saat orang lain akan melihat, memberikan satu penilaian bahwa keramahan yang dibuat oleh seseorang itu adalah semu. Tetapi pada bagian ini kita melihat, meskipun dalam kacamata pandang orang lain ada kekurangan, tetapi dalam diri dan kehidupan keluarga itu, secara khusus perempuan Sunem, tetap ramah, tetap bersyukur. Amin. Ini yang juga harus menjadi satu teladan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun situasi keadaan yang mungkin itu menunjukkan satu kekurangan, kelemahan, keterbatasan, tetapi tetaplah bersikap ramah, tetaplah bersyukur, tetaplah nyaman. Amin. Susah, tetapi ini yang terjadi dalam kehidupan keluarga dari perempuan Sunem ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, susah memang manakala kita menunjukkan keramahan itu sendiri. Belum tentu orang yang kita berikan sikap ramah membalasnya dengan keramahan. Tetapi itulah yang dilakukan oleh perempuan Sunem. Kiranya ini boleh menginspirasi kita sebagai anak-anak Tuhan. Pada bagian berikutnya, saya katakan di awal, ramah berkah. Berkah apa yang diterima? Berkah apa yang didapatkan oleh seorang yang menunjukkan keramahannya? Berkah apa yang diterima, yang didapatkan oleh seorang yang memunculkan keramahan seseorang itu? Pada bagian selanjutnya, kisah yang kita baca tadi adalah bahwa Elisa memperhatikan betapa orang ini bersusah payah. Perempuan Sunem ini tidak hanya memberikan mereka makan, tidak hanya memberikan satu pelayanan yang hanya sebentar saja manakala singgah di rumah mereka, tetapi rupa-rupanya ada satu perkembangan yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan perempuan Sunem ini. Perempuan Sunem ini menyampaikan kepada suaminya bahwa aku tahu tuanku Elisa adalah abdi Allah yang kudus. Abdi Allah yang kudus. Perempuan Sunem ini menangkap sinyal yang luar biasa bahwa apa yang dilakukan oleh Tuan Elisa dan Gehazi di lingkungan sekitar rumah atau keberadaan perempuan Sunem ini, apa yang dilakukan dan dikerjakan adalah melakukan satu pelayanan pekerjaan Tuhan, dan sampai suatu saat perempuan ini mengambil satu kesimpulan bahwa tuanku Elisa adalah abdi Allah yang kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keramahan yang ditunjukkan oleh perempuan Sunem ini sampai kepada pelayanan yang dilakukan oleh abdi Allah ini. Setelah mengetahui bahwa dia adalah abdi Allah yang kudus, maka perempuan Sunem ini mengatakan, mari kita buatkan kamar di atas. Mari kita sediakan meja.
Mari kita sediakan kursi. Mari kita sediakan berbagai macam hal untuk abdi Allah ini mempelajari kebenaran-kebenaran Tuhan. Semuanya disediakan dan ini dilakukan oleh perempuan Sunem dan keluarganya. Dan apa yang terjadi dalam keramahan yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini terhadap abdi Tuhan ini, maka abdi Tuhan ini memanggil pembantunya Gehazi. Hei Gehazi, coba panggillah perempuan Sunem itu. Dan tanyalah, apa yang bisa aku lakukan untuk dirinya. Benar, inilah berkah yang mengikuti keramahan yang ditunjukkan oleh perempuan Sunem. Keramahan yang tidak dibuat-buat, tetapi keramahan yang benar-benar asli, ditunjukkan dari dalam hati yang paling dalam. Dan pada bagian ini, respon ini ditunjukkan oleh abdi Tuhan. Dan abdi Tuhan itu menyampaikan, apa yang kau inginkan daripadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, abdi Tuhan itu bertanya kepada perempuan Sunem lewat Gehazi apanya. Dan perempuan itu mengatakan, aku sudah sangat nyaman berada di sana familiku, di kerabatku ini. Aku sudah sangat nyaman. Aku bersyukur untuk semuanya ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Gehazi menyampaikan kepada Elia bahwa perempuan ini tidak menyampaikan apapun. Namun Gehazi menyampaikan, memang keluarga ini telah nyaman di sana, tetapi kita melihat bahwa keluarga itu belum ada keturunan, belum ada anak. Kemudian disampaikanlah, tahun depan seperti saat ini juga engkau telah memiliki anak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keramahan yang ditunjukkan oleh perempuan Sunem ini membawa berkah di luar dugaan pemikiran perempuan ini. Meskipun perempuan ini mengatakan, jangan mendustai aku. Karena dalam pemikiran manusia bahwa suaminya telah menjadi tua dan kemungkinan tidak bisa hamil dan memberikan satu keturunan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu berkah di balik keramahan yang dilakukan. Berkah itu ada berkah yang tidak terpikirkan, berkah yang mustahil, tetapi itu disampaikan kepada seorang perempuan yang menunjukkan satu keramahan. Berkat yang di luar pemikiran, berkat yang mustahil. Tetapi benar, kalau Bapak Ibu Saudara melihat dan memperhatikan, perempuan Sunem ini setahun kemudian memiliki anak. Dan dalam perkembangan berikutnya, anak yang dilahirkan perempuan Sunem ini mengalami satu sakit yang mengakibatkan anak ini mati. Pertama kali perempuan ini telah mendapatkan berkah yang mustahil untuk dia dapatkan. Dia terima. Tetapi pada bagian berikutnya, berkah yang mustahil dia dapatkan dan telah didapatkan,
itu juga menanggung itu ada satu tantangan. Apa tantangannya? Adalah anaknya mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anaknya mati. Dan dikatakan dalam keluhannya, dalam kepedihannya, mengapa engkau memberikan satu harapan yang kosong? Kalau pada saat itu engkau memberikan satu janji bahwa aku akan hamil, oke, itu di luar pemikiranku. Aku hamil dan memiliki anak. Dan itu menambahkan satu kebahagiaan. Tetapi kalau pada saatnya anak ini mati, berarti engkau memberikan satu harapan yang kosong kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan memberikan harapan yang kosong. Memang di dalam pemikiran benak manusia, perempuan Sunem itu benar mengatakan itu harapan yang kosong. Menyakiti hatinya. Sudah nyaman-nyaman aku tidak memiliki anak. Tetapi engkau memberikan berkah yang mustahil aku dapatkan. Dan itu sudah aku dapatkan. Kami semua nikmati. Tetapi kalau akhirnya anak ini mati, bukankah ini lebih menyakitkan daripada kami menerimanya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perempuan ini tetap menunjukkan satu keyakinannya kepada Tuhan. Dia berkata kepada suaminya, aku akan pergi ke tempat abdi Allah yang kudus itu. Biarkanlah pelayan kita mempersiapkan keledai untuk aku naiki ke tempat abdi Tuhan itu. Benar. Dan yang terjadi di sana, dia mengatakan bahwa jangan engkau memberikan harapan yang kosong. Dan Elisa menyampaikan, Gehazi, pergilah ke rumah, bawalah tongkat ini dan taruh di sebelah kepala anak itu. Dan perempuan itu mengatakan, tidak. Kalau tuanku tidak hadir di sana, maka aku pun juga tidak akan pulang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian luar biasa perempuan Sunem ini menghendaki lambang kehadiran Tuhan di rumahnya, yaitu dengan hadirnya hamba Tuhan, abdi Tuhan, Elisa saat itu. Aku mau hanya tuanku Elisa datang ke rumahku, mendoakan untuk anakku ini. Dengan kata lain, bukan hanya mukjizatnya saja yang ingin dirasakan oleh perempuan ini. Bukan. Tetapi satu kehadiran Tuhan yang ditunjukkan lewat hambanya ini ingin dia rasakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pujian di awal tadi mengatakan bahwa Roh Kudus turut bekerja dalam kehidupan kita sekalian. Inilah yang dirindukan oleh perempuan Sunem. Dia tidak mau hanya Gehazi membawa tongkatnya, ditaruhnya, dan kemudian anak itu akan hidup kembali atau terjadi mujizat yang seperti apa? Tidak. Yang diinginkan, yang dikehendaki oleh perempuan itu adalah kehadiran abdi Allah
sebagai lambang kehadiran Tuhan di dalam rumahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu hal yang luar biasa. Karena seringkali orang hanya menginginkan, menghendaki mukjizat, pertolongan. Tetapi kehadiran Allah, pengalaman pribadi personal dengan Allah tidak dirasakan. Oleh sebab itu, pada saat ini saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, bagaimana keramahan itu diikuti oleh satu berkah yang luar biasa. Lakukanlah keramahan. Lakukanlah satu kebaikan hati. Siapapun kita, kepada siapapun, lakukanlah itu dengan tulus hati. Kenapa perempuan Sunem ini melakukan dengan tulus hati? Karena dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Maka seharusnya keramahan, ketulusan hati, kebaikan hati yang kita lakukan adalah seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Keramahan yang ditunjukkan oleh perempuan Sunem ini adalah keramahan bukan melihat siapa dia, siapa orang yang mendapatkan keramahan perempuan ini, tetapi dia melakukan karena Tuhan. Dia melihat Tuhan di dalam keramahannya. Sehingga apa yang terjadi? Bukan mukjizat yang dia inginkan, tetapi pengalaman fellowship dengan Tuhan, pengalaman di dalam pergaulannya bersama dengan Tuhan. Itu yang lebih dirindukan oleh perempuan Sunem ini. Dan ini juga kiranya memberikan satu inspirasi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan mukjizatnya saja, tetapi fellowship kita dengan Tuhan, itulah yang kita harus rindukan sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, ramahlah kepada yang lain. Lakukanlah itu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Yakin dan percaya berkat Tuhan limpah atas kita sekalian. Amin. Kita tunduk kepala berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu. Engkau menolong kami. Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Tolonglah Tuhan kami, sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan kami untuk selalu menunjukkan satu keramahan kepada yang lain, itu boleh kami tunjukkan dengan ketulusan hati kami. Dan saat ini pun kami juga berdoa, kiranya Engkau memberkati kami sekalian. Engkau memberkati orang-orang yang menikmati siaran pemberitaan firman-Mu lewat YouTube ini. Berkati mereka. Biarkanlah keramahan yang mereka tunjukkan, yang kami tunjukkan, itu adalah berasal dari ketulusan hati yang paling dalam. Karena kami melakukannya atas dasar Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, biarkanlah apa yang Tuhan mau tunjukkan. Apakah satu berkah-berkah luar biasa tentang apa yang kami pergumulkan,
atau yang tidak kami pikirkan, kami sungguh memasrahkannya ke dalam tangan pengasihan. Dan biarkanlah ya Tuhan, Engkau juga menolong kami untuk memiliki, untuk senantiasa rindu merasakan fellowship yang indah denganmu, seperti perempuan Sunam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu. Dan saat ini kami juga berdoa kepadamu Tuhan, untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau berkati pandemi COVID-19 yang masih terus bergelora. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat-Mu nyata atas pemerintah bangsa dan negara ini, dan juga masyarakat yang ada di dalamnya, sehingga boleh mensikapi dengan bijaksana, sehingga virus ini lambat laun akan sirna. Terpujilah namamu. Saat ini kami berdoa untuk kesehatan dari anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk keharmonisan hubungan. Tuhan, Engkau menolong mereka sekalian. Kami juga berdoa untuk, oh Tuhan Yesus Kristus, perekonomian mereka. Engkau menolong, memberikan satu kebangunan demi kebangunan untuk perekonomian yang mereka pergumulkan. Mohon berkah yang daripada-Mu. Terpujilah namamu. Dan saat ini sungguh kami menyerahkan waktu ini seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami akan menerima segala berkah campur tangan-Mu seminggu yang akan kami lalui, melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita boleh membawa segala berkah, anugerah, damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus, nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita. Dari saat ini ke Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salah-salahnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkahnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Selamat melakukan keramahan kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.